Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Marsha Dwi Utami dan juga Aula Indah Putri akan menyampaikan materi mengenai sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sedangkan sistem pencernaan adalah sistem organ dalam hewan multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkannya sisa proses tersebut. Selanjutnya, fungsi umum sistem pencernaan. Fungsi umum sistem pencernaan ini terdapat 6, yaitu 1. Memasukkan makanan, kedua, menyimpan makanan untuk sementara, selanjutnya mencerna secara fisik, mencerna secara kimiawi, mengabsorpsi hasil pencernaan, dan juga menyimpan sementara sisa makanan yang tak tercerna untuk kemudian mengeluarkannya. Proses ontogenis sistem pencernaan dimulai saat fase gastrulasi, yaitu fase terbentuknya 3 lapis benih. Lapisan endoderm yang terletak paling dalam dan 2 lapisan lainnya adalah cikal bakal terbentuknya organ-organ pencernaan. Pada tahap embrional, endoderm berkembang membentuk suatu tabung panjang yang pada satu ruangnya membentuk mulut dan ujung yang lainnya membentuk anus. Pada vertebrata, saluran pencernaan ini hanyalah berbentuk tabung lurus, namun segera melakukan lipatan-lipatan, putaran kumparan, dan juga pertunasan atau divertikulum untuk membentuk kompleks organ. Divertikulum yang tumbuh dan saluran antara lain adalah hepar, kantung empedu, dan juga pankreas yang terletak pada bagian tengah saluran pencernaan. Saluran pencernaan dapat dibagi menjadi 4 bagian atau zona, yaitu zona ingresif, zona progresif, zona degresif, dan zona egresif. Yang pertama, zona ingresif. Zona ingresif adalah bagian awal tempat makanan diambil dan dimasukkan. Di dalam zona ini, pada beberapa hewan sudah dimulai proses pemecahan makanan baik secara mekanik maupun kimiawi menjadi fragmen-fragmen yang lebih lembut yang memudahkan untuk ditelan. Kemudian disalurkan atau dicerna pada zona berikutnya. Zona ini meliputi celah mulut, bibir, rongga mulut, gigi, dan juga lidah. Yang kedua, zona progresif. Pada zona ini, makanan didorong lebih jauh dalam saluran pencernaan dan mengalami pemecahan lebih lanjut. Organ-organ yang bertanggung jawab pada zona ini adalah faring, esofagus, dan juga ventriculus. Yang ketiga yaitu zona degresif. Pada zona ini, makanan yang telah mengalami modifikasi kemudian dicampur dengan bilus, cairan pankreas, dan juga sekresi sejumlah kelenjar lainnya untuk kemudian diserap di dinding-dinding intestinum. Untuk menambah permukaan absorpsi, beberapa hewan melakukan berbagai modifikasi permukaan serap. Contohnya membentuk tilosol atau lipatan longitudinal ke lumen intestinum, berbentuk seperti spiral yang disebut dengan valvula spiralis pada ikan hiu. Selanjutnya, seka pylorica berupa tonjolan-tonjolan kecil yang terdapat antara ventriculus dan intestinum pada ikan asipenser, sesa coli atau sosum coli atau sosum, berupa tonjolan memanjang atau membesar yang terletak antara intestinum tenu dan intestinum crassum. Pada herbivor, modifikasi permukaan absorpsi umumnya dilakukan dengan cara memanjangkan intestinum dibanding dengan karnivor. Yang keempat yaitu zona agresif.
Pada zona ini, organ yang berperan penting adalah intestinum crassum yang berfungsi untuk absorpsi air dan pembentukan feses dalam bentuk bolus-bolus, kemudian disimpan sementara sebelum kemudian dikeluarkan lewat anus. Pada umumnya, ujung posterior intestinum crassum disebut dengan kloaka. Struktur mikroanatomi saluran pencernaan pada dasarnya serupa. Pada penampang melintang, dinding saluran tersebut tersusun atas 4 lapisan, yaitu tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan juga tunika serosa. Selanjutnya, kelenjar pencernaan. Yang pertama, hati atau hepar. Kelenjar pencernaan umumnya yang utama terdapat dalam saluran pencernaan pada vertebrata adalah hepar dan juga pankreas. Hepar dan vesica velea hepar adalah kelenjar pencernaan paling besar. Hepar berkembang dari bagian median intestinum yang kemudian membentuk satu atau dua diverticula hepatica. Diverticula posterior membentuk vesica velea dan diverticula anterior meluas dan bercabang-cabang membentuk hepar. Hepar menghasilkan bilus yang dicurahkan ke duodenum apabila makanan masuk ke duodenum. Kelebihan produksi bilus akan disimpan sementara dalam vesica velea. Pankreas berasal juga dari diverticula intestinum bagian dorsal dari ventral. Pertumbuhan pankreas dorsal lebih cepat dibandingkan pankreas ventral. Pertumbuhan yang tidak sama ini menyebabkan terbawanya pankreas ventral ke mesenterium dorsalis mendekati tangkai pankreas dorsal sehingga kedua primordia tadi bersatu. Torsi duodenum menyebabkan ductus ventralis akan menampung ductus dorsalis dan bersama-sama membentuk ductus pancreaticus. Letaknya biasanya di antara pars ascendens dan descendens duodeni. Yang kedua yaitu pankreas. Pankreas adalah organ yang berfungsi ganda, yaitu sebagai kelenjar eksokrin atau kelenjar pencernaan yang mencurahkan sekret seperti enzim amilase, tripsin, dan lipase menuju intestinum dan juga kelenjar endokrin yang menghancurkan hormon ke darah. Berikut merupakan beberapa saluran sistem pencernaan hewan vertebrata. Yang pertama, Pisces, melalui rongga mulut, faring, esofagus, kerongkongan, lambung, usus dan juga kloaka, dan menggunakan kelenjar hati dan juga pankreas. Yang kedua, amfibi. Sistem pencernaannya meliputi rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus besar, dan kloaka. Yang ketiga, reptil. Sistem pencernaan makanan pada reptil meliputi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Reptil umumnya karnivor atau pemakan daging. Sistem pencernaannya meliputi rongga mulut, esofagus, ventriculus, dan juga intestinum. Yang keempat, aves. Sistem pencernaannya meliputi paruh, rongga mulut, faring, dan juga lambung. Contoh yang terakhir yaitu pada mamalia. Sistem pencernaannya meliputi rongga mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan juga rektum. Bagian-bagiannya dapat diperhatikan dari gambar yang telah kami sajikan di sampingnya. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.